Ya, shalom saudara. Oke, hari ini saya ingin share saudara dengan kita semuanya dari Kisah Rasul, saudara. Kisah para Rasul pasal 5, saudara. Ayat 26 sampai 42. Oke, kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk kita semuanya, saudara. Judul perikopnya Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama. Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Jadi ini kepala Mahkamah Agama ini, saudara ya, Imam besar Kayafas, dia antara dia takut untuk menyebut nama Yesus atau dia ingin merendahkan Yesus sebenarnya. Makanya dia gak nyebut namanya Yesus, dia cuman bilang orang itu. Nah, jangan-jangan kalau dari kalimatnya ini memang dia takut, saudara. Jangan-jangan nanti darahnya itu ditanggungkan atas dia, dibalas, ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara, kalau kita lihat di perikop-perikop sebelumnya, saudara, jadi ini rasul-rasul ini mengajar, bukan cuma mengajar, tapi ada banyak terjadi mujizat di sana, saudara. Nah, masalahnya jemaat ini makin hari makin besar, makin tumbuh, makin besar, saudara. Dan orang-orang percaya itu mengadakan pertemuan yang cukup rutin di Serambi Salomo. Mereka nggak punya tempat sendiri waktu itu. Kemudian mereka pakai di Serambi Salomo ini. Orang-orang percaya ini bersatu, orang-orang percaya ini beribadah bersama, orang-orang percaya ini bertekun dalam pengajaran, ada mujizat-mujizat terjadi. Nah, Mahkamah Agama itu salah satunya diisi oleh orang-orang Saduki. Nah, orang-orang Saduki ini nggak percaya
dengan kebangkitan orang mati. Mereka nggak percaya tentang kekekalan jiwa, mereka nggak percaya malaikat dan roh. Nah, karena itu mereka jadi sangat benci melihat keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh para rasul. Mereka benci dengan sebuah berita yang dibilang Yesus mati dan bangkit, karena mereka nggak percaya dengan itu. Ya, ini Mahkamah Agama Sanhedrin ini sangat berpengaruh, saudara. Mereka membuat undang-undang, mereka membuat tata cara. Nah, itulah kenapa kemudian karena jumlahnya orang-orang percaya ini makin banyak, pengaruhnya mereka makin besar, otomatis pengaruh dari orang-orang ini, saudara ya, orang-orang Saduki ini atau Mahkamah Agama ini itu juga makin berkurang, gitu loh. Itulah kenapa akhirnya mereka iri, ditangkaplah. Kalau dilihat di perikop sebelumnya, saudara, mereka ditangkap tapi sama malaikat dikeluarkan, saudara, disuruh ngajar. Ayo kamu ngajar. Setelah mereka ini keluar, wah ini ternyata mereka ngajar. Diambillah lagi, diperintahkan sama Mahkamah Agama, diperintahkan untuk ngambil orang-orang ini lagi. Akhirnya Petrus, Yohanes diambil, tapi tidak dengan paksa, nggak dengan kekerasan. Kenapa? Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saudara, Mahkamah Agama ini benar-benar ingin menumpas gerakan gereja mula-mula. Mereka merencanakan pembunuhan, saudara. Kalau kita perhatikan di ayat 33, saudara, dibilang mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Jadi sebenarnya, saudara, ini pemimpin-pemimpin agama yang ngerti tentang hukum Taurat, yang ngerti tentang hukum-hukum Tuhan, saudara, tapi mereka malah merencanakan pembunuhan. Rasul-rasul dibunuh. Nah, kalau perlu, yang bawa-bawanya sekalian sama pengikut-pengikutnya dihabisi sekalian, dituntaskan sekalian. Betapa kejinya hatinya mereka ini, saudara. Ya kan? Bagaimana pemimpin rohani itu merencanakan pembunuhan. Itulah kenapa sebenarnya status sebagai orang yang kelihatannya ngerti firman itu sebenarnya itu bisa jadi cuma status saja, gitu loh. Cuma status saja, kayaknya hamba Tuhan tapi kelakuannya hamba hantu, gitu loh, saudara, ya kan? Nah, disinilah, saudara, ini yang menarik. Saya ingin fokus di ayat 41, saudara, 40 dan 41. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka. Jadi mereka dicambuk, tapi cambuknya itu bukan kayak cambuknya Yesus, saudara. Jadi mereka ini dipukuli sebenarnya kayak tongkat, pakai tongkat itu dipukuli, mereka dipukuli, das dipukuli, ya. Kemudian dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Nah, ini rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, ya, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara, bagaimana orang-orang ini sudah menderita, orang-orang ini disiksa, orang-orang ini dihina, orang-orang ini direndahkan, saudara, tapi mereka merasa gembira. Sebenarnya apa yang terjadi dengan rasul-rasul hari itu dengan apa yang terjadi hari-hari ini itu kontras sekali, saudara, ya. Sangat berlawanan sekali, gitu loh. Mereka malah gembira menderita. Hari-hari ini orang malah menolak setiap penderitaan. Orang malah menolak setiap kesusahan. Segala sesuatu ditengking, saudara. Apa yang membuat mereka nggak nyaman ditengking. Apa yang membuat mereka nggak nyaman ditengking. Semuanya serba ditengking, saudara. Tanpa mereka pernah tahu apa sebenarnya maksud Tuhan di balik itu. Dikit-dikit main tengking, dikit-dikit main tengking. Ada kesulitan dalam nama Yesus. Tuhan tidak menginginkan aku. Wah, gitu ya. Tidak menginginkan aku ada dalam kondisi susah. Tuhan ingin aku nyaman. Wih, gitu. Makanya dikit-dikit ditengking. Nah, tapi kita akan lihat, saudara. Saya ingin bandingkan
Di Matius pasal 5, saudara, ayat 10 sampai ayat 12. Ucapan bahagia nih saudara ya. Ini pernah kita pelajari. Saya ingin bacakan untuk kita semuanya. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah kalau kamu dianiaya. Konsepnya sangat berbeda dengan apa yang banyak orang Kristen pahami hari-hari ini. Banyak orang ingin menjadi orang percaya, ingin menjadi pengikut Kristus karena iming-iming ada mujizat, iming-iming ada kelepasan. Berapa banyak orang menginjil dengan cara, ayo ikut Tuhan. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu pasti disembuhkan. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu pasti dipulihkan keuanganmu. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu pasti dipulihkan dan ini dan itu, usahamu apa, semuanya pasti dipulihkan. Kamu akan mengalami kehidupan yang nyaman. Doa-doamu akan dijawab sama Tuhan. Karena pengikut Kristus itu selalu punya kehidupan yang penuh dengan mujizat. Orang lupa bahwa kalau orang mau mengalami mujizat, orang harus mengalami kesusahan. Kalau nggak ada kesusahan, ya nggak ada mujizat. Mujizat itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya kan? Banyak orang justru menganggap bahwa proses dalam kehidupan yang dialami itu sebenarnya sebuah kutuk. Itulah kenapa pertanyaannya selalu gini, kalau ada orang lagi curhat tentang kehidupannya yang lagi ngalami pasang surut. Banyak orang yang bilang gini, kamu sudah dosa apa sama Tuhan? Belum apa-apa sudah ngomong kamu sudah dosa apa. Artinya keadaannya yang seperti itu, yang lagi ngalami pasang surut seperti itu dianggap sebagai sebuah kutuk. Saudara, kita harus tahu bahwa mujizat yang terjadi waktu itu di gereja mula-mula ada begitu banyak mujizat ya saudara ya. Kalau kita perhatikan di perikop di atas-atasnya, begitu banyak tanda-tanda ajaib. Sebenarnya dilakukan oleh Tuhan, diizinkan terjadi. Untuk apa? Untuk meneguhkan ajaran di dalam kekristenan itu. Untuk meneguhkan pemberitaan mereka. Artinya, mujizat itu sebenarnya bukan sebuah pokok dari pemberitaan Injil. Pokok dari pemberitaan Injil itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah kenapa Paulus bilang, terkutuklah orang yang memberitakan Injil selain yang kami beritakan ini. Injil yang sesungguhnya itu berpusat pada Kristus. Injil palsu itu memanfaatkan Kristus untuk keuntungannya sendiri. Saudara, karena mujizat itu sebenarnya bukan sebuah pokok dari pemberitaan. Itulah kenapa dalam tiap zaman, dalam tiap tempat, Tuhan tuh bisa pakai begitu banyak cara untuk meyakinkan orang, untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Jadi klaim bahwa kalau orang mau datang sama Tuhan harus ada mujizat dulu. Enggak, Tuhan bisa pakai begitu banyak cara. Jangan membatasi Tuhan dengan satu cara tertentu, dengan satu metode tertentu. Kalau enggak ada mujizat, orang enggak datang sama Tuhan. Katanya siapa? Bahkan kadang-kadang lihat tingkahnya kita, ya, lihat kehidupannya kita aja, orang bisa tertarik untuk datang sama Tuhan kok. Jadi enggak harus dengan perkara-perkara ada kesembuhan dulu baru orang datang sama Tuhan. Enggak. Ada pemulihan ekonomi dulu orang baru datang sama Tuhan. Enggak seperti itu. Saudara, kata penghinaan, saudara ya, yang dipakai di sini di ayat 41.
mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh nama Yesus. Mereka tuh buangga, saudara ya. Buangga bener. Saudara, kata ini atimaso. Artinya apa? Direndahkan, dipermalukan, dihina. Lewat apa? Lewat kata-kata, lewat tindakan, lewat pikiran bahkan. Artinya apa? Orang-orang ini, saudara, direndahkan, dihina dalam segala segi kehidupan mereka. Orang-orang ini sebenarnya tersiksa dalam segala segi kehidupan mereka, tapi mereka bangga gitu loh, saudara. Tapi mereka menikmati, tapi mereka bergembira, bersuka cita karena itu. Kalau mereka hidup di zaman ini, saudara, mereka akan dianggap orang gila oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Mereka akan dianggap orang aneh. Susah kok seneng. Aneh kamu itu. Gitu. Nah, artinya apa sebenarnya? Gini, saudara. Kita ini jadi orang Kristen, kita jadi orang percaya. Semenjak kita jadi orang percaya, di titik kita jadi orang percaya, kita bilang, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku dan juru selamat pribadiku. Disitulah, saudara, di titik itulah sebenarnya proses kita direndahkan, proses kita dihina, saudara, dipermalukan, itu sudah mulai terjadi. Dan itu terjadi. Ada tindakan-tindakan terus. Ada hal-hal yang tidak nyaman yang akan kita alami. Ada hal-hal yang membuat kita ini mungkin kepingin protes, kepingin komplain sama Tuhan. Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh sama Engkau loh Tuhan. Tapi kenapa kok ini terjadi Tuhan? Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau loh Tuhan. Tapi kenapa kok ini terjadi Tuhan? Tuhan, aku ini nggak kurang-kurang sama Engkau loh Tuhan. Tapi kok kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa hidupku menderita Tuhan? Saudara, sebenarnya rasul-rasul ini memahami betul, saudara. Rasul-rasul ini memahami betul, bahkan mereka dibunuh pun mereka kurang kok. Mereka kurang. Penderitaan yang mereka alami itu tidak akan sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk hidup mereka. Sama sebenarnya. Apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib tidak akan sebanding, saudara, dengan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, Tuhan itu datang ke dunia itu mengesampingkan statusnya, mengesampingkan hak-haknya. Dia memberikan kita satu contoh yang luar biasa. Bagaimana dia mengosongkan dirinya. Artinya dia tidak menganggap hak-haknya itu sebagai sesuatu yang dia harus ambil gitu loh. Saudara, Tuhan itu nggak lahir di istana, dia nggak lahir di tempat orang-orang yang terpandang, di keluarga yang terpandang, enggak. Dia lahir dalam keluarga yang biasa-biasa saja. Dia memberikan nyawanya. Kalau saudara perhatikan ya, kita tempo hari bahas beberapa kali, saudara ya, bagaimana Yesus bahkan dalam perjalanannya untuk menebus dosa-dosa kita, bagaimana dia mau dibunuh, dia yang mau dilemparkan dari tebing, bagaimana dia ini dihujat, bagaimana ini dia ditolak, dia mengalami semuanya, mengalami semua penderitaan yang kita alami, saudara, mengalami semua penderitaan yang dialami oleh manusia. Itulah kenapa di Yohanes 15 ayat 13 dibilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang ya yang memberikan nyawa untuk sahabatnya. Gitu loh. Dia mengalami semua hal sampai puncaknya, saudara. Dia tersalib di kayu salib. Dia datang gak cari kenyamanan. Dia datang tuh untuk melakukan misinya. Apa misinya? Menyatakan kasihnya. Lewat apa? Lewat pengorbanannya. Itulah kenapa rasul-rasul bilang, rasul-rasul berpikir, bahkan nyawaku aja lu diambil itu tetap masih kurang. Dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk hidupku. Dia memberikan kepadaku hidup yang kekal. Apa yang aku bisa balas untuk itu? Enggak ada sebenarnya. Enggak ada. Rasul-rasul memahami itu dengan sangat baik. Itulah kenapa bahkan mereka mau dibunuh pun
mereka tetap melakukan semuanya itu dengan apa? Dengan gembira. Mereka nggak hidup di dalam ketakutan. Secara bisa dipastikan bahwa rasul-rasul ini mengikut Kristus. Pada akhirnya mereka bukan mencari kemudahan, saudara, kalau kita lihat dalam perjalanannya murid-murid ini, saudara, mereka sempat berdebat tentang Tuhan, siapa yang terbesar di antara kita. Waktu Yesus mau naik, Tuhan, kapan Engkau akan memulihkan kerajaan ini? Pikirannya politis semua. Tapi berjalannya waktu, saudara, mereka makin memahami bukan itu yang Tuhan mau. Misi Tuhan ada di dalam mereka apa? Mereka menjadi wakil Tuhan di dunia ini untuk menyatakan kasih Tuhan. Itulah kenapa mereka sadar mereka nggak mencari kemudahan. Kenapa? Saudara, kalau orang Kristen hidup dengan perasaan, dengan pikiran, mencari kemudahan lewat kekristenan, bisa dipastikan orang-orang seperti ini sebentar aja akan meninggalkan Tuhan, saudara. Karena memang pada dasarnya waktu kita mengikut Tuhan tidak ada yang mudah. Sama sekali tidak ada yang mudah. Saudara, kita jadi Kristen sampai hari ini, saudara. Kita percaya sama Tuhan sampai hari ini. Gampang gak, saudara? Gak gampang kan? Bagaimana waktu kita disakiti, kita tetap harus bisa mengampuni. Bukan berarti kita nggak bisa balas. Kita punya kesempatan untuk membalas, tapi kita tidak membalasnya. Kita tidak mau membalasnya. Kenapa? Karena kita tahu kita sendiri sebenarnya orang-orang yang terkutuk. Kita sendiri orang-orang yang binasa, tapi mendapatkan kasih karunia, mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Setelah waktu kita ada dalam kesusahan, pernah nggak kita dapat kesempatan untuk cari jalan pintas? Saudara, kadang-kadang orang berpikir untuk cari jalan pintas kan, tapi kenapa kok kita nggak mau cari jalan pintas? Kadang-kadang saking kita ini nggak mau cari jalan pintas, kita ini dihina orang. Dasar kamu tuh goblok, kamu itu. Ada jalan nggak mau, ada jalan pintas nggak mau. Ya curang-curang dikit nggak apa-apa lah, yang namanya kita hidup di dunia. Tapi kita nggak mau, kenapa? Karena kita tidak ingin mengecewakan Tuhan. Ya kan, kita ini dibodoh-bodohkan, digoblok-goblokkan sama dunia. Karena memang sebenarnya tidak ada yang mudah waktu kita mengikut Tuhan. Yang ada adalah sebenarnya kita ini dimampukan waktu kita mengikut Tuhan. Itulah kenapa orang yang cari kemudahan dalam kekristenan, dia mengikut Tuhan karena dia ingin cari kemudahan. Umurnya nggak akan lama, saudara. Umur kekristenannya nggak akan lama. Sebentar mereka pasti kecewa. Mungkin awalnya doa-doa mereka dijawab, tapi seiring berjalannya waktu, saudara, doa-doa mereka mulai nggak dijawab. Waktu ada doa-doa yang mulai nggak dijawab, mereka mulai kecewa dengan Tuhan. Ya apa sih Tuhan ini? Anaknya kayak gini nggak ditolong. Ya kan, mulai protes terus. Dan protesnya dipelihara makin hari, karena dia makin protes, dan protesnya dipelihara makin hari, dia makin kecewa dengan Tuhan. Dan perasaan ingin meninggalkan Tuhan itu semakin mencuat. Sebenarnya sangat menarik, saudara, melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid ini, para rasul ini. Mereka justru bergembira. Para rasul ini memahami dengan sangat jelas bahwa pusat dari sukacita mereka itu bukan pada kemudahan, bukan pada mujizat, bukan pada materi, tapi pusat kegembiraannya adalah Tuhan. Itulah kenapa sebenarnya pusat dari kegembiraan kita waktu kita hidup di dalam Tuhan itu bukan apa yang Tuhan kasih, apa yang ada di dalam hidup kita, bukan seberapa banyak materi yang kita nikmati hari-hari ini, tapi seberapa banyak waktu-waktu yang kita nikmati bersama dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu-waktu kita bisa mengenal Tuhan. Pusat kegembiraan kita ada di sana, saudara. Waktu kita ada satu pengenalan lagi akan Tuhan, hati kita makin gembira. Oh, ternyata Tuhan itu seperti ini ya. Oh, ternyata Tuhan itu seperti ini ya. Pengenalan kita makin bertumbuh kepada Tuhan. Dan itu bikin kita makin hari makin gembira.
Itulah kenapa, saudara, mereka bilang, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka dianggap layak. Oh, ternyata aku ini sudah dianggap layak untuk menderita bagi Tuhan. Gitu. Sukacita itu apa? Sukacita itu kairu, saudara. Ya, dan sukacitanya ini, saudara, sukacitanya ini dilakukan terus-menerus. Sangat bergembira mereka, sangat bergembira. Keadaan sukacita yang sangat meluap-luap. Dan meluap-luapnya itu terjadi terus-menerus secara konstan. Ini yang terjadi sama rasul-rasul. Hati mereka gembira, hati mereka meluap-luap. Dan itu terjadi terus-menerus. Kenapa? Karena mereka dianggap layak. Seharusnya kalau kita ngikut Tuhan, seharusnya yang jadi pusat kita tuh hidup dalam tujuan Tuhan, hidup dalam misinya Tuhan, hidup dalam kehendaknya Tuhan, hidup dalam karakternya Tuhan. Itu yang seharusnya jadi sebuah kebanggaan bagi kita. Bukan seberapa banyak kita mengalami mujizat. Kita alami mujizat. Tapi perilakunya tetap suka nipu orang. Tapi perilakunya tetap suka merendahkan orang lain. Apa yang bisa dibanggakan dari perilaku yang seperti itu, saudara? Tapi waktu kita hidup dalam tujuan Tuhan, hidup dalam misinya Tuhan, hidup dalam kehendaknya Tuhan, karakternya Tuhan, hal-hal ini punya nilai-nilai yang kekal. Saudara, mujizat, materi, itu punya batas. Kesembuhan itu terjadi selama kita masih hidup. Kalau sudah waktunya kita dipanggil pulang, ya sudah, kesembuhan selesai, gitu loh, saudara. Waktu kita minta pemulihan ekonomi, ya itu waktu kita hidup aja. Begitu kita selesai dipanggil pulang, ya itu nggak ada nilainya lagi, gitu loh, saudara. Tapi waktu kita hidup dalam misinya Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, menjadi wakil Tuhan untuk menyatakan kasihnya. Kita hidup dalam kehendaknya Tuhan, hidup dalam keinginannya Tuhan, hidup dalam karakternya Tuhan, makin hari makin serupa dengan Tuhan. Itu yang seharusnya jadi satu kebanggaan. Kita jadi orang-orang Kristen yang bertumbuh. Kita jadi orang-orang Kristen yang dewasa. Kita nggak jadi orang-orang Kristen yang cebol. Kita nggak jadi orang-orang Kristen yang istilahnya itu bantap. Enggak. Mengkerdilkan kekristenan itu adalah tujuannya iblis. Iblis terus berusaha membuat kita ini berputar-putar dalam segala sesuatu yang sifatnya itu apa? Fana. Dia berusaha membuat kita ini gak melihat lagi tujuan Tuhan, gak melihat lagi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, gak melihat lagi karakternya Tuhan. Yang dilihat cuman apa? Yang dilihat cuman keinginan-keinginan daging aja yang berusaha dirohanikan. Waktu itu terjadi, kita ini jadi kecewa dengan Tuhan. Dan makin kita kecewa, kita gak akan pernah makin bertumbuh. Kita makin cebol. Kenapa makin cebol? Karena kita membatasi Tuhan cuma sebatas keinginan kita. Kita nggak membiarkan Tuhan berkarya. Kita nggak membiarkan Tuhan itu memimpin kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Enggak. Kita cuma menginginkan Tuhan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Itulah kenapa kekristenan kita jadi cebol. Itulah kenapa kita jadi orang-orang Kristen yang nggak pernah bertumbuh. Secara proses dalam kehidupan, ketidaknyamanan, tantangan, hinaan, bahkan direndahkan, itu sebenarnya digunakan oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada kita betapa rusaknya hidupmu, nak. Betapa rapuhnya hidupmu, nak. Sehingga kamu memerlukan anugerah Tuhan total untuk bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Dengan kekuatanmu sendiri, engkau nggak akan pernah bisa mencapai ke titik itu. Tapi dengan anugerah Tuhan, engkau akan dimampukan. Proses dari Tuhan itu bukan untuk menunjukkan betapa otoriternya Tuhan, enggak. Proses dari Tuhan itu justru untuk membawa kita ini menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Digunakan Tuhan untuk kebaikan kita. Gitu loh, saudara. Kita kalau jadi orang tua, saudara, kalau kita mendisiplin anak, ya, tujuannya apa sih, saudara?
Supaya anak jadi orang baik kan? Bener nggak? Ada nggak tujuan kita waktu mendisiplin anak-anak kita? Tujuan kita untuk mencelakakan dia? Ada nggak? Nggak ada kan saudara? Waktu kita mendisiplin anak, tujuan kita cuma satu. Nak, supaya kamu suatu saat nanti, kamu jadi orang yang benar-benar baik. Kamu jadi orang yang benar-benar bermoral. Kamu jadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi sekelilingmu, tapi tidak dimanfaatkan. Nah gitu loh, saudara. Iya kan? Itulah. Kalau kita orang tua aja punya tujuan kayak gitu sama anak-anak kita, apalagi Tuhan gitu loh, saudara. Saudara, justru kenyamanan yang dicari oleh banyak orang-orang petobat dalam tanda kutip sekarang ini, saudara. Itu adalah sebuah tantangan yang besar dalam kekristenan. Kita bisa melihat betapa banyak kenyamanan justru sering membuat orang itu terlena dan kehilangan tujuan hidupnya. Berapa banyak waktu orang ada dalam kenyamanan, ada dalam hedonisme. Kita pernah bahas ya saudara ya, bagaimana orang waktu ada dalam hedonisme, bagaimana orang-orang ini akhirnya menarik semuanya cuman untuk kenyamanan dirinya, cuman untuk dirinya sendiri. Dan waktu itu terjadi, saudara, apa yang terjadi? Dia nggak ngelihat Tuhan lagi. Dia cuma cari cara, bagaimana caranya memuaskan dirinya sendiri. Tapi masalahnya dia nggak pernah puas. Dan semakin dia nggak pernah puas, semakin dia kehilangan tujuannya. Semakin dia kehilangan tujuan Tuhan. Saudara, Yakobus 1, saudara, ayat 2-4. Itu bilang gini. Yakobus 1 ayat 2-4. Itu bilang gini, saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Saudara, saat kita sedang mengalami kesulitan, proses, tantangan, kita ada dalam keadaan terpuruk di bawah. Sebenarnya itu adalah satu kehormatan yang berasal dari Tuhan. Kenapa? Dengan cara itu, kita diproses supaya kita bisa dipercaya. Dipercaya apa? Kita diizinkan untuk menjadi wakil Tuhan, menyatakan kasih Tuhan atas dunia ini. Bukankah itu satu kehormatan yang besar? Gak peduli, kita mungkin ibu rumah tangga, kita mungkin bukan pengusaha yang besar, kita mungkin ya kerja ikut orang, kita mungkin bukan pengkhotbah yang bagaimana, kita mungkin bukan orang yang pintar ngomong, tapi Tuhan tetap akan pakai hidup kita untuk menyatakan kasih Tuhan atas dunia ini, dan itu satu kehormatan. Nah, supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan seperti itu, saudara. Itulah kenapa Tuhan izinkan yang namanya proses direndahkan, yang namanya proses dikikis habis-habisan. Supaya apa? Supaya kita melihat sisi-sisi yang perlu diperbaiki di dalam hidup kita. Saudara, kalau zaman dulu, saudara, bagaimana tantangan, penderitaan yang dialami oleh para rasul, itu ancaman pembunuhan dan sebagainya. Hari ini, apa yang jadi tantangan kita dalam hidup kekristenan kita, saudara? Saudara, percayalah bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu ada di dalam hidup kita semuanya. Menguatkan kita, memampukan kita. Waktu kita ada dalam kondisi mengalami kesulitan, proses, tantangan, direndahkan, dihina, dan sebagainya, saudara. Saudara, percayalah, anugerah Tuhan itu akan memampukan kita untuk melewati itu semua. Memampukan kita untuk menjadi wakil Tuhan, menyatakan kasih-Nya atas dunia. Amin, saudara. Biarlah kita semuanya dipakai Tuhan, luar biasa semuanya. Mari kita semua berdoa. Dengan kasih sayang-Mu memberi